teman-teman semua, kita dalam majelis ini dalam usaha yang sangat besar. Usaha bagaimana kita ini bisa hidup dengan takwa, mengamalkan seluruh perintah-perintah agama, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kalau perkara ini wujud dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, maka pasti kita dan mereka semua akan diridhai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah ridha, sudah semua urusan beres. Karena Allah yang punya segalanya. Kalau yang punya segalanya sudah senang dengan kita, berarti semua urusan kita telah sukses, sudah nggak ada masalah, semua masalah selesai. Di sebaliknya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu dimurkai Allah, apapun keadaan dia, walaupun sepertinya dia ini beruntung, jadi orang kaya, jadi raja, banyak temannya, kalau Allah nggak ridho, oh dia ini berarti hancur, celaka. Fir'aun raja, tapi Allah murka pada dia, maka dia celaka, di dunia terlaknat, di akhirat masuk neraka. Qarun kaya raya, sampai gudangnya saja kuncinya dibawa oleh 10 orang yang kuat-kuat, keberatan. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kunci-kunci gudangnya Qarun memberatkan 10-an orang yang kuat-kuat untuk membawanya. Ini baru kuncinya, belum gudangnya. Haman seorang pejabat, bahkan mungkin pejabat tertinggi dalam kerajaan Fir'aun. Allah murka pada dia, maka dia dilaknat oleh Allah, dimasukkan neraka oleh Allah sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Sebelum masuk neraka, di kuburnya Fir'aun dan timnya sudah dapat macam-macam siksa. Pagi petang kalau orang-orang beriman dapat macam-macam kenikmatan, Fir'aun dan jamaahnya dapat macam-macam siksaan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pagi petang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibakar di api. Ini di kuburan para hadirin, di alam barzakh, belum sampai ke akhirat sana. Nanti pada hari kiamat, wahai para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya dan jamaahnya ke siksa yang paling pedih, yang paling berat. Maka mengamalkan agama itu berarti penting. Usaha untuk itu adalah sangat-sangat penting. Tidak ada yang lebih penting melebihi itu. Nah, biar orang itu mudah mengamalkan agama, gimana caranya para hadirin? Di antaranya langkah pertama, kita didik diri kita ini untuk mencintai 3 perkara. Para hadirin, orang itu akan mudah bergerak kepada perkara yang dia cintai. Orang itu akan mudah berkorban untuk perkara yang dia cintai. Orang itu akan mudah siap untuk bercapek-capek untuk mendapatkan perkara yang dia cintai. Ada orang cinta pada istrinya, istri dambaan hatinya yang dia sudah nunggu lama untuk menikahinya, akhirnya dapat. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Akhirnya jadi istrinya. Dia melihat istrinya, senang hatinya menjadi sejuk, seakan-akan disiram oleh air salju. Kerja untuk istrinya begitu semangat di sawah sampai kulitnya berwarna kecoklatan atau berkilauan untuk khidmat kepada yang tercinta. Dia korban bangunkan rumah berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta, tidak keberatan. Malah perasaannya kurang. Istriku, maaf ya, saya hanya bisa buatkan kamu rumah seperti begini ini. Sudah capek-capek minta maaf lagi. Itulah orang yang kalau sudah cinta itu begitu itu. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk mendidik dirinya, mendidik anak-anaknya 3 perkara. Yang 3-tiganya itu ada kaitan dengan cinta.
Addibu auladakum ala thalathi hisal. Didiklah anak-anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiyikum, pertama kali cinta pada nabi kalian. Kita hidupkan suasana mudzakarah kecintaan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dalam diri kita, keluarga kita, bahkan umat. Ceritakan Allah telah muliakan kita. Muliakan umat Muhammad ini diberi Nabi yang begitu hebat, Nabi yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, Nabi yang terbimbing oleh wahyu, semua perkataannya benar, yang tidak pernah ada kelirunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu dari keinginan beliau. Semua yang beliau katakan adalah dari wahyu. Belum pernah perkataan beliau bisa dibuktikan kelirunya. Maka para sahabat kalau sudah dengar Nabi bersabda begini, maka mereka akan lebih percaya pada sabdanya Nabi, melebihi kenyataan yang mereka lihat. Ada seorang sahabat dalam riwayat Bukhari datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya saudara laki-laki sakit perut." Maka Nabi bersabda, "Minumi madu." Diminumi madu, tambah mencret. Datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, sudah tak minumi madu kok tambah parah mencretnya." Minumi lagi. Diminumi lagi. Begitu diminumi lagi, tambah parah lagi. Laporan pada Nabi, "Ya Rasulullah, tambah parah." Minumi lagi. Maka diminumi lagi, tambah parah. Datang lagi kepada Nabi, Nabi bilang, "Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa kadzaba batnu akhik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah parah ini bagaimana? Terus minumkan lagi. Allah dan Rasulnya tidak akan bohong. Perutnya saudara kamu itu yang bohong. Maka diminumi lagi, yang terakhir sembuh akhirnya para hadirin. Para sahabat itu ketaatannya pada Nabi begitu itu. Assalamualaikum, Pak, wasiat. Istausu bin nisa'i khaira. Nabi waktu haji wada beliau pesan pada umat ini, "Hai umatku yang laki-laki, saya pesan ya, rawat baik-baik keluarga kalian yang perempuan-perempuan itu." Itu diantara pesan Nabi sebelum wafat. Nah ini Pak Wasiat ini kan penanggung jawab masturat. Istausu bin nisa'i khaira. La ilaha illallah. Kita ceritakan bahwa tidak ada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah melebihi Nabi kita. Beliau telah sampai ke satu tempat yang hanya beliau saja yang diizinkan untuk sampai ke tempat itu. Idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Beliau telah sampai satu tempat namanya Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi yang ada di alam semesta ini para hadirin, yang tidak pernah ada selain Nabi kita yang diizinkan untuk sampai ke sana. Jibril mengantar Nabi kita ke langit pertama, mengantar lagi ke langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Allah memerintahkan beliau untuk naik ke langit ketujuh, kemudian memerintahkan lagi naik ke Sidratul Muntaha. Maka malaikat Jibril, malaikat yang tertinggi, malaikat bagian mengirim wahyu, pimpinannya seluruh malaikat, bilang kepada Nabi kita, "Ya wahai Rasulullah, saya enggak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Kalau saya naik ke situ saya terbakar. Saya enggak bisa naik, enggak kuat saya." Maka Nabi kita naik ke situ di tempat yang Jibril pun tidak mampu untuk masuk ke tempat itu. Ceritakan kepada anak-anak kita para hadirin bahwa Nabi kita ini punya ribuan mukjizat. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya mukul batu maka keluarlah 12 mata air. Fambajasat minhu 12 aina. Kalau Nabi kita bukan air keluar dari batu, air keluar dari tangan beliau di antara celah-celah jari jemari beliau. Para sahabat kehabisan air, tidak bisa wudhu. Maka Nabi ngambil air dikit dalam wadah yang kecil,
maka beliau letakkan tangan beliau di situ, maka dari celah-celah daging dan kulit beliau keluarlah mata air yang cukup untuk ribuan sahabat wudu di situ itu. Kalau air keluar dari batu dengan sebab dipukul tongkat memang satu keajaiban dan mukjizat. Tapi di mana-mana para hadirin namanya air kebanyakan keluar dari batu, mata air itu keluar dari batu. Tapi kalau air keluar dari daging itu luar biasa para hadirin. La ilaha illallah. Kalau kita dengar Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan tongkat beliau mukul lautan langsung jadi jalan raya, 12 jalan raya. Idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Jadi 12 jalan raya. Nabi kita dengan jari beliau nunjuk bulan terbelah menjadi 2. Bukan lautan jadi 12, lautan masih di daratan para hadirin. Tapi Nabi kita itu bulan itu dituding belah. Dan kejadian ini langsung diceritakan dalam Al-Quran, tidak ada keraguan lagi. Ini bukan sekedar hadis, perhatian langsung Quran. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamaru wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum ila akhiril ayah. Karena yang dengar ngantuk akhirnya ayatnya lupa. La ilaha illallah. Ya, begitu para hadirin. Maka telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Maka banyak orang waktu itu para hadirin, orang-orang India, orang-orang Cina, dalam kitab-kitab sejarah mereka nulis ada kejadian luar biasa aneh. Tiba-tiba malam-malam kita lihat bulan terbelah. Mereka catat dalam sejarah kuno mereka. Maka dicocokkan oleh ahli sejarah India, ahli sejarah Cina, dan beberapa negara-negara yang lain. Kejadiannya persis di malam Nabi ditolong oleh Allah untuk menampakkan mukjizatnya di depan orang-orang yang menantang dan menentang beliau di Mekah sana. Akhirnya orang zaman sekarang pada neropong bulan, dipoto, ternyata apa yang dibicarakan Al-Quran nyata adanya. Ternyata di bulan itu ada bekas belahan sepanjang bulan para hadirin. Akhirnya banyak orang masuk Islam gara-gara moto bulan itu. Ini termasuk mukjizatnya Nabi kita. Tidak kenal, tidak sayang, tidak tahu, tidak ngerti. Bagaimana orang bisa cinta kalau tidak kenal? Weting tresno jalanan kulino. Pohonnya cinta karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa dengar kehebatan Nabi kita, bagaimana kita dan anak-anak kita bisa cinta dengan Nabi? Maka kita mudzakarahkan kehebatan-kehebatan dan keistimewaan beliau. Insyaallah para hadirin. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW cerita, aku ini dengan Nabi Adam melalui kakek dan nenek jumlahnya 500 orang kurang lebih. Tidak ada satupun yang pernah berbuat zina. Nabi ini nasabnya terjaga sampai Nabi Adam. Aku ini telah dipilih oleh Allah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Ya Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Wajabat liyan nubuwah wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Aku telah diangkat oleh Allah jadi Nabi, telah dipastikan oleh Allah, diputuskan untuk jadi Nabi. Sedangkan Nabi Adam jasadnya dan nyawanya belum dirangkai lagi. Nabi terakhir secara munculnya dan terutusnya, secara takdir beliau adalah Nabi pertama, pimpinan para Nabi, para Rasul. Beliau jalan dengan Sayyidina Ali di Mekah sana. Tidak ketemu pohon pun, tidak ketemu gunung pun, tidak ketemu batu-batuan pun. Mesti mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat beserta salam atas engkau wahai utusan Allah. Batu-batu pun kenal dengan beliau. Gunung-gunung pun kenal dengan beliau. Pohon-pohon pun kenal dengan beliau. Kalau kita enggak kenal dengan beliau berarti lebih
bodoh, lebih goblok, lebih menduk, lebih tolol melebihi batu gunung dan pohon-pohon. Hewan-hewan pun hormat kepada beliau. Onta-onta pun sowan dan melaporkan kesulitan-kesulitannya kepada beliau. Nabi di depan para sahabat, beliau duduk di satu kebun, maka tiba-tiba datanglah onta. Maka onta sujud kepada beliau sambil onta tadi nangis. Maka Nabi langsung muka beliau merah. Siapa pemilik onta ini? Fulan bin Fulan. Onta ini telah laporan pada saya barusan di depan kalian. Kalau tuannya terlalu kejam pada dia, tuannya membebani dia pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak mampu. Hati-hati, ini onta ini makhluknya Allah. Jangan seenaknya sendiri dalam memberi tugas. Nanti akan ada pertanggungjawabannya di depan Allah. Di onta-onta pun pada laporan pada Nabi. Di sana para hadirin, di depan para sahabat semuanya. Nabi setiap hari Jumat menghidupkan Jumatan, dan itu dimulai dari Madinah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Maka Nabi khutbah belum ada mimbarnya. Khutbahnya beliau di atas pohon kurma yang telah dipotong, gelugu wit kurma. Beliau sandaran di situ, beliau duduk di situ. Maka ada seorang sahabat datang pada beliau, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini adalah tukang kayu yang ahli. Bagaimana kalau Tuan saya buatkan mimbar untuk khutbah?" Maka Nabi bersabda, "Oh, ya, silahkan buat." Maka Nabi dibuatkan mimbar untuk khutbah yang jumlah tangganya 3, 1, 2, 3. Maka kalau kita lihat di mana-mana tempat khutbah itu tangganya 3. Itulah yang dibuat Nabi dulu, dibuat untuk Nabi dulu. Ini juga 3, 1, 2, 3. Nah, di sahabat ada tukang kayu juga. Jadi kalau waktu bayan tukang tidur, insya Allah nggak ada ya. Nah, Assalamualaikum. Nah, Mbah, sampun cedak lo Israel, insya Allah. Yeah. Malaikat jurupati nglirak-nglirik nyawa sira, sing dilirik ngantuk ae. Maka Nabi pindah dari gelugu kurma tadi menuju mimbar. Nabi khutbah Jumat atau bayan-bayan di selain Jumat. Kadang-kadang sahabat itu dikumpulkan oleh Nabi selain Jumatan para hadirin untuk keperluan-keperluan nasihat khusus. Dulu sebelum ada azan, setiap ada waktu sholat datang, maka ada pengumuman as-salatu jami'ah. Maka para sahabat datang untuk sholat 5 waktu. Selepas azan diilham, diwahyukan pada Nabi dengan tertib yang kita dengar hari-hari ini, maka as-salatu jami'ah berubah fungsi dari digunakan untuk ngundang orang untuk sholat, digunakan untuk ngundang kumpul di masjid. As-salatu jami'ah. Maka para sahabat kumpul di masjid untuk mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Oh, berarti ada istimak ini, istimak dadak ini. Jur dadak di Masjid Nabawi. Karena di sekitar Madinah ini ada masjid-masjid kecil juga para hadirin. Ini Jumatannya satu di Masjid Nabawi. Maka Nabi pindah. Dan Nabi ini para hadirin, kalau bayan itu selalu berdiri para hadirin. Kecuali ketika beliau sakit, selalu berdiri. Maka bayan itu kalau kita mampu sunahnya berdiri para hadirin. Di bayan duduk itu orang-orang males itu. Karena yang dengar males, akhirnya yang bayan jadi males. Kumpulannya orang-orang males. Nah, sempurna, biar malesnya sempurna. Maka dulu Syekh Ilyas rahimahullah kalau bayan berdiri terus para hadirin. Kecuali waktu beliau sakit aja duduk. Saya lihat dulu kalau bayan berdiri. Nah, Syekh Yusuf dulu bayan berdiri. Syekh Abdul Wahab Pakistan itu berdiri terus. Selepas beliau sepuh saja baru di kursi. Maka khotib-khotib di mana-mana berdiri, pidato di mana berdiri itu justru itu memang yang mengikuti Nabi begitu itu para hadirin. Kadang-kadang kita ini kan saking biasanya duduk ini, bayan ini sunahnya duduk. Sunah sangka ndi? Sunah wong males. Nah, sunahnya orang males. Justru yang bagus itu berdiri. Maka akhirnya Nabi pindah. Begitu Nabi pindah,
Gelugu yang ditinggal oleh Nabi tadi nangis para hadirin. Padahal ini pohon yang sudah tumbang, yang sudah dipotong, sudah enggak nancep lagi di tanah para hadirin. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, di antara tanda kesolehan seseorang adalah riqqatul hijab, raqaf tak marbutah, perasaan tipisnya hijab, tipisnya selambu dari pandangan dia. Perasaan dia ini seluruh makhluk itu hidup semua. Tembok-tembok ini hidup semua para hadirin. Karpet-karpet ini hidup semua. Sebagian dalam hadis Nabi diceritakan bicara dengan Nabi. Sebagian bicara dengan sebagian santrinya Nabi kepada para sahabat. Maka orang beriman itu di mana-mana dengan sebab cintanya pada Nabi dan yakinnya pada Nabi merasa terawasi terus. Benda-benda sekelilingnya itu ngawasi terus. Tidak pernah merasa sendirian. Baju yang dipakai ini juga saksi-saksi yang bisa bicara bila Allah telah mengizinkan untuk berbicara. Maka nangis oleh Nabi, didatangi itu gelugu itu, dirangkul oleh Nabi, diam. Lama baru mau diam. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat mengubur gelugu kurma ini, dikubur para hadirin. Nabi bersabda, seumpama saya enggak datang pada pohon kurma yang telah saya tinggal dari saya gunakan untuk khutbah, untuk mendiamkan dia dari tangisannya, sungguh-sungguh dia akan nangis terus sampai hari kiamat. Bagaimana para hadirin? Si orang itu kalau nggak kenal dengan nabinya, nggak cinta dengan nabinya itu lebih tidak pintar melebihi kayu-kayu yang ada. Jadi dia begitu susah ditinggal Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal sangat cinta pada Nabi. Beliau sakit kram sampai kaki beliau ini nggak bisa digerakkan, semacam stroke begitu para hadirin. Maka dokter yang paling ahli waktu itu datang pada beliau. Ini aliran darah kamu buntu ini, wahai Ibnu Umar. Ini akan lancar kalau kamu menyebutkan orang yang paling kamu cintai. Orang itu kalau ingat pada orang yang paling dicintai para hadirin, darah itu jadi lancar. Jantung jadi berdebar-debar melebihi biasanya. Nah, akhirnya pompanya itu jadi lebih kencang, jadi darah-darah yang tersumbat lancar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu teriak, "Ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad." Langsung sembuh. Nah, bagaimana? Kita khurut, "Wahai istriku," langsung pulang. La ilaha illallah. Ini bedanya para sahabat dengan kita para hadirin. Podo-podo menungsone tapi beda pandangane. Beda imane, beda yakine. Kita mudzakarahkan kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya ini adalah orang yang terbaik yang dititipkan Allah kepada kakek terbaik, kepada yang terbaik, suku terbaik, bangsa terbaik, sampai Allah mengeluarkan aku dari keluarga terbaik, keluarganya Bani Hashim. Maka dari situlah para ulama mengatakan tidak ada kakek dan nenek Nabi kita yang tidak beriman. Hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi dalam bab manaqibnya Nabi. La ilaha illallah. Maka cerita bahwa ayahnya Nabi Ibrahim penjual berhala, ayahnya Nabi Ibrahim musyrik, itu cerita itu difahami oleh ulama-ulama yang hati-hati, bukan ayah kandung, tapi paman, saudaranya ayah, atau ayah angkat, karena adab dengan Nabi kita. Karena kakeknya Nabi, ayahnya Nabi Ibrahim berarti kakeknya Nabi, berarti para hadirin. Maka walaupun kita dengar bayan dari siapa aja mengenai kakek Nabi kok begitu itu, jangan kita terima. Gak terima aku. Masa kakeknya Nabi saya ada yang musyrik malah jualan berhala? Gak terima. Itu bukan tuh, keliru teks itu. Keliru pemahaman. Insyaallah para hadirin. Karena tidak adab dengan para anbiya, bukan Nabi kita. Ancamannya amalan itu bisa hancur para hadirin. Kalau nggak adab dengan wali mungkin bisa kualat. Kalau nggak adab dengan Nabi, amalan itu hancur tanpa kita kira. Bagaimana kalau tidak adab dengan pimpinannya para nabi, para rasul? Para sahabat hari-hari korban, hari-hari berjuang, hari-hari ikut Nabi. Maka sebagian mereka ada yang di majelisnya Nabi,
mengeraskan suaranya melebihi suaranya Nabi tanpa disengaja para hadirin. Maka Allah tegur, jangan diulangi. Kalau sampai terjadi lagi, amalan kalian akan hancur lebur tanpa kalian rasa. Maka kita dalam menyampaikan agama, dalam mudzakarah agama, kalau sudah ada kaitan dengan para nabi, kita harus adab. Kalau enggak, kita bukan kualat para hadirin. Hilang amalannya, tinggal berangkat ke nerakanya saja. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Insyaallah kita niatkan mudzakarah kecintaan pada Nabi para hadirin. Hubbi nabiyikum. Wah, orang itu kalau sudah cinta para hadirin, kata para ulama, orang itu kalau sudah cinta akan siap korban untuk kekasihnya. Orang itu kalau sudah cinta para hadirin, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, dia akan berderma, dia akan dermawan dan siap korban harta untuk kekasihnya. Bahkan bukan itu saja, dia akan siap korban nyawanya untuk kekasihnya. Bahkan bukan itu saja, cinta telah menjadikan orang-orang yang malas menjadi sehat mendadak. Cinta telah menjadikan orang-orang yang tidak bisa bicara jadi banyak ngomongnya karena membicarakan kekasihnya. Sebentar-bentar kekasihku, sebentar-bentar I love you, sebentar-bentar habibati, 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 hayati wa mati lagi. Maka kita butuhkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua para hadirin, kita hidupkan suasana cinta pada keluarganya Nabi. Cinta pada Nabi mesti cinta pada keluarga beliau. Nabi mengatakan satu hal yang mungkin jarang kita dengar para hadirin. Kita setiap sholat, tahiyat akhir itu kita bicara apa para hadirin? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita suruh baca sholawat, mendoakan rahmat dan ta'zim kepada Nabi kita dan keluarganya setiap sholat para hadirin. Yang ini fatwanya Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, kalau orang nggak baca sholawat alal al atas keluarganya Nabi tidak sah sholatnya. Walaupun pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i sekarang ini termasuk sunnah, sholawat alal al. Tapi ini bukan qaul dhaif, ini khilaful ashah istilahnya orang-orang Fathul Mu'in. Ini pendapat sahih, sampai sekarang pun pendapat yang kuat para hadirin. Imam Syafi'i mengatakan dalam satu syairnya, kafakum min azimil qadri annahu man lam yusalli alaikum fala salatalah. Cukuplah bagi kalian para keluarga Nabi, para ahlul bait, keagungan posisi kalian, bahwa orang yang sholat nggak baca sholawat pada kalian keluarga Nabi, sholatnya tidak sah, kata Imam Syafi'i. Nabi mengatakan, ajib para hadirin, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Aku telah ninggalkan pada kalian dua perkara, kalau kalian memegangnya kalian sekali-kali tidak akan tersesat. Kita sering dengar dua perkara itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi. Sudah kita sering dengar para hadirin? Tapi dalam banyak riwayat Muslim bukan kitabullah wa sunnati para hadirin. Yang saya tinggalkan adalah kitabnya Allah, kitabullah wa itrati, kitabnya Allah dan cucu-cucuku. Apa kaitannya cucunya Nabi? Kok kalau kita ikut mereka, pegang dengan mereka, cinta pada mereka, terus kita jadi tidak tersesat, itu gimana ceritanya para hadirin? Maka begitu sahabat mendengar ini, banyak yang belum paham para hadirin. Apa maksudnya ini? Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, abad berganti abad para hadirin. Ternyata tidak ada keluarga yang lebih barokah melebihi keluarganya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang dari pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, yang dari Sayyidah Khadijah menurunkan putri-putri beliau dan putra beliau, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra,
Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Dari Sayyidah Fatimah ini keluar cucu-cucu yang hampir pimpinan-pimpinan hidayah seluruh dunia ini ada kaitan dengan keluarganya Sayyidah Fatimah. Kita dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cucunya Sayyidah Fatimah. Kita dengar Syekh Bahauddin Naqsyabandi, cucunya Sayyidah Fatimah, cucunya Rasulullah SAW. Kita dengar Wali Songo, cucunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Kita dengar banyak lagi cerita Syekh Mu'inuddin Tusti yang mengislamkan 10 juta orang India, cucunya Rasulullah dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kita dengar Imam Mahdi yang akan datang yang menyatukan seluruh umat, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Imam Syafi'i, ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Khalifah Harun Rasyid dan keluarganya, Bani Abbasiyah semuanya ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia ini, hidayah ini banyak didominasi oleh keluarganya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu juga sering cerita mengenai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para hadirin, yang nomor 3, wa qiraatil Quran. Kita didik diri kita, anak-anak kita untuk mencintai baca Quran. Bukan baca Quran para hadirin, cinta baca Quran. Jadi pendidikan yang sangat penting adalah pendidikan cinta. Akhirnya orang itu dengan kesadaran baca Quran, orang itu dengan kesadaran ikut Rasulullah, dengan kesadaran cinta pada ahli baitnya Nabi. Begitu para hadirin. Kita sekarang di rumah kita, alhamdulillah, telah hidup taklim, telah hidup suasana baca Quran. Tapi kadang-kadang suasananya bukan mengarah ke cinta baca Quran para hadirin, memaksa anak-anak kita untuk baca Quran. Akhirnya anak kita itu setiap kita panggil untuk baca Quran, perasaannya dapat hukuman. Wah, saya mau dihukum oleh ayah saya, oleh ibu saya ini. Nah, bagaimana kita suasanakan cinta? Nanti kalau suasananya suasana hukuman, begitu yang menghukum sudah tidak ada para hadirin, maka berarti lepas dari hukuman. Akhirnya anak kita seneng kalau ayahnya khurut seneng. Alhamdulillah, Pak Jenggot sudah nggak ada di rumah, nggak ada yang menghukum saya baca Quran. Ibunya keluar masrot seneng, alhamdulillah. Ini Roro Kidul udah pergi, nggak ada yang maksa-maksa lagi. Maka kita suasanakan suasana cinta para hadirin. Kita bilang pada anak kita fadilahnya baca Quran, keuntungannya. Kita suasanakan nikmatnya baca Quran. Insyaallah para hadirin, cinta, pendidikan cinta. Sekarang orang-orang itu karena sudah cinta pada dunia, apa yang terjadi? Nggak usah ada yang nargib, nggak usah ada yang dukung, nggak usah ada yang nargib, sudah hari-hari untuk dunia, karena cinta dunia sudah banyak merasuk pada banyak orang. Nah ini kalau cinta agama sudah masuk, sudah nggak ada yang nargib, nisabnya terbayar, bangun-bangun malam bangun tahajud, tidak usah ada yang bangunkan, zikir panjang-panjang sudah nggak ada yang nyuruh, baca sholawat ribuan kali nggak ada yang perlu nargib-nargib lagi, perlu nguber-nguber lagi, karena sudah ada cinta. Insya Allah para hadirin, datang orang-orang pada Qais, pencintanya Laila. Hai Qais, Laila telah mati, bagaimana kamu? Maka Qais bilang, Laila tidak akan bisa mati, karena Laila telah hidup di hatiku. Itu orang itu kalau cinta sejati begitu itu ingat terus di hatinya kekasihnya. Apa saja yang terjadi pada kekasihnya, dia ikut merasakan. Apa saja yang terjadi pada kekasihnya, dia ingin ikut melakukan. Maka kalau orang itu ada cinta tidak perkara tadi, sudah akan jadi dai, akan jadi orang yang takwa, akan jadi orang yang amal agama, akan jadi orang yang hati-hati, karena dia ikut kekasih-kekasihnya. Suatu hari Laila berbekam. Maka Qais dengar Laila bekam. Di mana tempat bekamnya? Dibekam di sini dan di sini. Oh, kekasihku dibekam. Maka di tempat yang Laila dibekam, dari jarak jauh para hadirin, saking robitoh hatinya Qais pada Laila, saking terkaitnya hatinya Qais dengan Laila para hadirin, tempat yang di situ Laila dibekam, di situ Qais ikut mengeluarkan darahnya. Umpamanya Qais dengar Laila dibekam di tangannya, maka tangannya Qais pun ikut mengeluarkan darah tanpa perlu dibekam.
karena saking sembung hatinya dengan si Laila. Gimana para hadirin? Kita dengar Nabi berjuang dengan itu, kalau memang benar-benar terpaut hati kita dengan Nabi, wis keluar 4 bulan tuh ringan saja para hadirin. Kok 4 bulan? Nyawa satu ini saya siap untuk dikorbankan kok 4 bulan. 4 bulan itu untuk anak kecil. 4 bulan itu untuk idahnya perempuan. Itu untuk perempuan itu. Saya ini pecintanya Nabi, bukan 4 bulan. Semua yang saya punya, waktu, harta, kesempatan, kemampuan, potensi, semuanya untuk ikut Nabi. Insya Allah semuanya niat para hadirin. Maka kita usahakan diri kita ada cinta pada 3 perkara tadi. Kemudian selepas itu langkah yang kedua para hadirin, kita selalu hidup dalam sunnah-sunnahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sunnah yang terkecil sampai sunnah terbesar. Sunnah ini maksudnya kehidupan Nabi secara umum, yang di situ ada wajibnya, yang di situ ada mubahnya, yang di situ ada hukum sunnahnya. Sunnah itu terbagi 2 minimal para hadirin. Sunnah ijtimai dan sunnah infiradi. Bagaimana arahan Nabi ketika kita berkumpul dengan orang-orang. Nabi memerintahkan kita untuk berkumpul dengan teman-teman yang baik. Di antara teman yang baik, orang-orang takwa, orang ahli masjid, ahli berjuang, orang-orang soleh di kampung kita. Kita jaga pergaulan kita, sunnah di dalam pergaulan. Insyaallah para hadirin. Karena manusia ini hidupnya terbagi 2 para hadirin. Kalau nggak sendirian ya dengan temannya. Maka ketika dengan temannya kita hidupkan sunnah berteman. Teman-teman yang kira-kira menyebabkan kita bisa mudah ikut Nabi, bisa mudah untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta kepada baca Quran. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah infiradi, yaitu ketika kita sendirian para hadirin. Kita ini kadang-kadang sendirian di kamar mandi, sendirian di kamar sendiri, sendirian ketika safar, sendirian ketika malam-malam. Kita hidupkan sunnah-sunnah ketika sendirian. Banyak wirid, banyak baca ayat kursi, banyak baca sholawat. Di antaranya begitu itu. Banyak ingat Allah. Nabi bersabda kurang lebihnya, setannya akan selalu usaha menggoda manusia biar tersesat, biar nyeleweng. Kalau dia berzikir kepada Allah, maka Allah masukkan dia dalam perlindungannya, akarnya selamat dari godaan-godaan setan. Kalau orang jaga sunnah infiradi dan sunnah istimai, maka dia akan mudah amal agama, akhirnya sukses dunia, sukses akhirat. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu untuk itu, silahkan daftar kepada sapa kae? Pak Agus nggih. Pak Agus, Pak Salam Al-Faiz, Kang Husain, monggo insyaallah. Insyaallah sedanten niat para hadirin. Kurang lebihnya minta maaf, yang ngantuk-ngantuk malah yang harus minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.